Oke. Monik dulu kayaknya, Monik mau 2 menit. Ya, Monik ya? Monik? Ya, aku dulu. Ya, nanti baru Bu Sut. Silakan. Dimulai dari sekarang, 7 menit. Oke, Pak Dani, dari tadi kamu tuh muter-muter. Aku nggak tahu yang kamu ngomongin apa. Aku sudah mengiyakan yang kamu bilang tadi yang di luar dari Alkitab dan Al-Quran. Dan aku membahas itu mengenai perspektifku adalah sebagai seorang ateis. Aku melihat dari 2 perbandingan ini. Dan aku telah menilai kan, Tuhan itu seperti apa, Tuhan itu harusnya bagaimana, ya kan? Aku sudah memberikan pandanganku sendiri, dan Bapak juga tadi mengatakan harus sesuai dengan konsep di luar dari doktrin, dan Bapak masih tetap membawa mengenai doktrin Bapak sendiri, gitu ya, doktrin dari kepercayaan Bapak. Berarti Bapak ini tidak berpegang teguh pada yang permintaan Bapak tadi, padahal Monik udah membawa sesuai yang Bapak minta, ya kan? Terus ditambah juga nih Kak Farhan juga nyambung-nyambung mengatakan, iya saya setuju dengan pernyataan Pak Dani, tapi Kak Farhan juga masih menyinggung nih dari kepercayaan Kak Farhan sendiri gitu loh. Jadi sini Monik bingung sekali, sebenarnya kalian ini mau bahas apa? Kalian mau bahas konsep, ya bahas konsep itu seperti apa gitu loh. Kalian minta bahas konsep di luar dari kepercayaan masing-masing. Monik tadi sudah mengatakan sesuai dengan diri Monik sebagai seorang ateis. Dan itu masih tidak nyambung juga, ya aku juga nggak paham ya, mungkin udah skenario atau udah kalian udah bebal juga nggak paham, atau cara penyampaianku yang salah, mungkin ya. Namun, haruslah kalian tuh berpegang pada yang kalian katakan tadi, yang dari awal, jangan menyentuh yang dari yang namanya kepercayaan sendiri, melainkan kita harus membawa di luar dari kepercayaan itu, ya sebagai seorang ateis, berarti kamu melihat dari 2 sudut pandang, ya kan? 2 dari sudut pandang, dan itu sudut pandang yang luas, sudut pandang yang umum, gitu loh. Nah, terima kasih, Kak Sofi. Oke, tadi kalau saya mendengarkan dari awal, sebenarnya saya hari ini nggak mau masuk ya. Tetapi konsep-konsep yang dipaparkan Pak Dani dan Farhan tadi memang sudah terbrainwash oleh teologi Islam. Jadi kita nggak bisa memungkiri. Nah tadi kalau kita lihat, Tuhan itu maha kuasa, pencipta, bla 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 bla. Ada satu hal yang kita lupakan, kita tidak bisa mengenal Tuhan kalau dia tidak lebih dulu mengenalkan dirinya pada kita. Nggak bisa. Kamu hanya bisa seperti agama-agama lain, menciptakan konsep teologimu sendiri tentang Tuhan. Nah itu bedanya kekristenan dengan agama lain. Agama lain itu menciptakan konsepnya tentang Tuhan. Mereka mulai dari yang namanya bottom up. Mereka berpikir, oke, pasti ada Tuhan dong. Kalau enggak, dari mana nih alam semesta ini diciptakan? Lalu mereka mulai berpikir, siapa yang pantas jadi Tuhan? Hindu mengatakan mungkin Brahma, Krishna. But they never see Brahma and Krishna. They never heard Brahma and Krishna. Buddha mengatakan, oh, mungkin satu zat di awan-awan sana, di nirwana katanya. Setiap agama, Yunani, semua mereka menciptakan Tuhannya masing-masing dan memberi nama bagi Tuhannya. Satu-satunya Tuhan yang datang dan masuk di dalam dimensi ruang dan waktu hanya Allahnya orang Yahudi. Makanya baca di Ibrani 10 ayat 7. Ya, ini nubuatan tentang Yahweh mengutip Mazmur Daud 40 ayat 7. Sungguh kata Tuhan, aku datang. Di dalam gulungan kitab sudah tertulis tentang aku. Makanya ketika Yesus di dalam Lukas 24 berkata, kamu lamban dan kamu tuh bodoh. Kamu tidak tahu Alkitab. Bahwa semua harus digenapi yang tertulis tentang aku. Di dalam mana? Di dalam semua kitab Taurat Musa, di dalam kitab Nabi-Nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Jadi Tuhan itu sebelum datang, dia memberikan nubuatannya. Nubuatannya itu ada 8.300 lebih di dalam Tanakh atau Perjanjian Lama. 350 nubuatan itu tentang kedatangannya Sang Mesias sendiri, yang disebut Yahweh Tsidkenu atau Tuhan kebenaranku. Makanya ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Dan kamu harus menamai anak itu Yeshua. Nggak boleh namanya Abdul. Nggak boleh namanya Joko. Harus Yeshua. Artinya adalah Yahweh Shua. Yahweh yang turun dan menjadi penyelamat. Dan ketika dia berkata kepada para gembala, Gabriel berkata, hari ini telah lahir bagimu. Siapa yang lahir? Yahweh, Kurios. Di mana? Di Bethlehem. Dia nggak boleh lahirnya di Jakarta, harus di Bethlehem. Sesuai dengan nubuatan Mika 4 dan Mika 5 ayat 2. Dan yang lahir di Bethlehem itu, permulaannya sudah ada sejak kekal, kata Nabi Mika. Makanya Yohanes menulis, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dia kekal. Firman itu tidak diciptakan, dia kekal. Dan firman itu menjadi daging atau menjadi manusia. Jadi sebelum dia datang,
itu sudah dinubuatkan. Makanya Galatia 4 ayat 4 berkata, ketika sudah genap waktunya, in the fullness of time, artinya ketika semua nubuatan itu sudah disampaikan secara detail, di mana dia lahir, dari anak siapa, dia harus disebut keturunan Daud. Bagaimana dia lahir, harus dari seorang perawan. Setelah semua nubuatan itu disampaikan, Galatia 4 ayat 4 berkata apa? Dia mengutus anaknya. Maka Yesus berkata, aku diutus dari atas. Yesus berkata, aku datang dari atas, kamu dari bawah. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini, kata Yesus. Karena itu Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya, akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Nah, pengakuanmu tentang siapa Mesias itu, yang adalah anak Allah, menentukan keselamatanmu. Ya, 1 Petrus 3 mengatakan, inilah tujuan imanmu yang diselidiki nabi-nabi. Nubuatan itu diselidiki nabi-nabi. Yaitu apa tujuan iman kita? Keselamatan jiwa kita. Jadi satu-satunya Tuhan yang masuk di dalam dimensi ruang dan waktu adalah Allahnya orang Israel. Tuhan lain itu nggak pernah ada. Sunggokong itu nggak pernah ada. Nggak pernah ada masuk di dalam ruang dan waktu. Kita nggak tahu kapan lahirnya Sunggokong. Kita nggak tahu bapak ibunya Sunggokong. Nggak tahu lahirnya Sunggokong itu di mana. Tetapi Yahweh Tuhan kita. Kita tahu karena dia sudah dinubuatkan. Dan sampai sekarang Israel menanti-nantikan nubuatan itu. Mengenai Mesias yang akan datang dari keturunan anak Daud itu. Jadi kedatangan Tuhan, ya tadi saya kutip, catat Ibrani 10 ayat 7. Sungguh aku datang, kata Tuhan. Di dalam gulungan kitab tertulis tentang aku. Dia mengutip Mazmur Daud 40 ayat 7. Sungguh aku datang, kata Tuhan. Dalam gulungan kitab tertulis tentang aku. Jadi Tuhan itu datang masuk di dalam dimensi ruang dan waktu. Dan kalau tadi dikatakan Tuhan nggak bisa menampakkan diri, itu adalah konsep Muslim, di mana Tuhan berbicara dari balik hijab atau hijabin. Dari balik tabir dia bicara. Tuhannya Islam tidak bisa dikenali. Tapi Tuhannya Allah orang Israel, satu-satunya yang berjalan dan berbicara dengan Adam di Taman Eden. Satu-satunya duduk dan makan bersama dengan Abraham. Jadi Abraham itu, dia nggak bisa kenal Tuhan. Dicari-cari. Mungkin bintang ini Tuhan ya. Mungkin matahari ini Tuhan ya. Kalau Tuhan tidak memperkenalkan dirinya kepada Abraham, Abraham nggak bisa kenal Tuhan. Konsisten ya, konsisten Oke. waktu. Oke, waktunya habis, Bu. Ya. Oke. Boleh saya? Ini Ateis ya, Pak. Saya ateis, Pak. ya, giliran pertanyaan. Tunggu Saya dulu ateis. ini antara Bu Monik sama Bu Sofiatul ya. Oke. Ya, pertanyaan dari pihak Kalau Kristen yang nanti lain dijawab ada oleh yang mau pihak jawab, Muslim. silakan ya. Oke. Boleh saya ateis? Enggak, Bu, ini sesi pertanyaan, Bu. Bukan. Saya nggak Ini ada sesi pertanyaan, Bu, pertanyaan. pertanyaan, Pak. Saya Dari- jawab aja. Ya, kalau ada teman-teman Monik. Kristen lain yang mau bertanya, silakan. Saya nggak ada pertanyaan. Monik. Oke. Iya, Pak. Ya, 2 menit. Kembali dengan Silakan. pertanyaanku yang awal. Kembali dengan pertanyaanku yang awal ya. Aduh, ya ampun, aku bosan banget mengulangnya. Aku bukan tipe manusia yang suka mengulang-ulang perkataanku, tapi kali ini harus juga karena biar sesuai dengan topik ya, biar kita kelar ini debat ya. Debat atau diskusi atau dialog apalah ini. Berikan aku penggambaran konsep Tuhan yang Bapak bilang tadi yang sesuai dengan tolak ukur pengetahuan umum yang Bapak bilang tadi, ilmu pengetahuan umum, pemikiran manusia yang Bapak bilang tadi, ya kan? Bagaimana konsep Tuhan itu sendiri, Pak? Dalam yang Bapak bilang tadi tuh sesuai dengan ilmu pengetahuan umumnya, terus pemikiran manusianya itu loh, tolak ukur manusia. Kayak Monik tadi kan udah melakukan tolak ukur yang dipikir oleh manusia, menjadikan diriku adalah seorang ateis. Dan itu juga harus Bapak lakukan. Oke, sekian. Saya boleh ateis asli ateis ya, Bu. Jadi ateis asli. Nggak. Ini nanti ya, domba kecil, kita selesaikan dulu topik ini. Baru kalau misalnya mau ngangkat topik baru lagi, baru setelah itu. Oke? Kayaknya konsepnya Silakan. ateis ini, Pak. Iya. Tidak mau ateis mau apa? tidak mengenal ini Tuhan. antara Monik Ibu Sofiatul, Pak Dani sama Mas Farhan ini. Ya, dua ya. Pak Bagus, Oke. izinkan saya jadi co-host dong, biar ada Muslim satu. Oke. Yuk. Silakan Pak Pak Dani Dani. saya jawab dulu ya. Pak Dani saya Oke, jawab dulu ya. Mas Saya Farhan ya? Yuk, membantah. Oke, silakan Mas Farhan, 7 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, terima kasih Pak Bagus ya. Ya kan. Sofiatul tadi berkata bahwa Yesus lahir di Bethlehem dan itu adalah Tuhan.
Coba kita bayangin deh ya. Tuhan lahir. Itu ucapan Sofiatul sendiri ya. Tuhan lahir. Ada yang aneh nggak kata-kata itu? Tuhan lahir. Suatu yang sangat ironis ya. Tuhan lahir. Harusnya Tuhan menciptakan, bukan Tuhan itu lahir. Ini yang pertama. Kalau seandainya Tuhan benar lahir di Bethlehem, betapa tidak adilnya. Berarti Tuhan itu mempunyai darah Bethlehem. Artinya sesuatu yang mempunyai keterikatan dengan suatu daerah, dia akan timbul secara psikologis adalah fanatisme daerah. Artinya di situ dia tidak akan punya rasa keadilan juga oleh orang yang ada di semua belahan bumi ini. Karena dia mempunyai keterikatan primordial atau kefanatisme daerahan. Tuhan lahir, dia punya fanatisme daerah. Unlogic kalau menurut saya, tapi whatever lah ya, itu kalian ya. Terus yang kedua ya, begini, kalau kita membayangkan Tuhan itu adalah makan dan duduk bersama, seperti yang dikatakan Ibu Sofiatul yang terhormat, Tuhan makan. Ini keanehan-keanehan yang saya kutip dari jawaban Sofiatul sendiri. Tuhan makan. Betapa dahsyatnya kekuatan Tuhan bisa makan dengan makhluknya. Tapi di balik kedahsyatan itu, apakah kita sebagai makhluk yang berpikir, apakah tidak ada keanehan-keanehan di situ? Logis enggak gitu? Saya masih tetap konsisten mengikuti apa pemikiran topik ini yang juga disampaikan oleh Pak Dhani tadi. Saya tidak mau melepas tidak mau memakai dalil-dalil agama saya karena saya mencoba untuk fair, menggunakan akal sehat saya karena manusia itu mempunyai free will atau kemampuan untuk berpikir secara bebas, dan ini yang saya gunakan untuk mengenali konsep ketuhanan. Jadi sangat aneh sekali kalau Tuhan itu mempunyai tempat lahir. Tuhan makan bersama ciptaannya. Amazing kalau menurut saya, sangat amazing. Dan hanya orang yang punya intelek, ada dua kemungkinan orang yang bisa mempunyai konsep seperti ini. Satu, intelektualitasnya yang sangat luar biasa di luar jangkauan manusia, atau satu lagi orang yang intelektualitasnya terlalu bodoh sampai sehingga tidak bisa mengenali kebenaran. Tuhan lahir, Tuhan makan. My God. Lanjutkan Pak Dhani. Silakan Pak Dhani. Oke, saya sambung dan masih ada waktu karena sudah masuk ke ranah agama, karena Ibu Sofiatul juga masuk. Apa yang saya sampaikan tadi ya, yang ditanyakan oleh saudari kita Monica itu kan sudah saya jawab. Konsep Tuhan itu maha kuasa, ya kan, maha pencipta, ya kan. Kemudian memiliki pembantu yang bernama malaikat. Kemudian dia memiliki kekuasaannya yang di luar kemampuan manusia. Itulah konsep Tuhan. Itu sudah saja sama yang disampaikan dia, konsep Tuhan secara umum dia ada menyampaikan, tetapi tidak utuh. Saya hanya menambahkan saja ya. Itu menambahkan pemikiran di saudari kita tadi Monica. Nah, kalau sudah masuk ke ranah agama, nah dari sinilah kita berpikir agama mana yang benar di dalam menentukan Tuhannya. Nah, kalau kita berbicara tentang yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul, memang nggak logis lah. Masa Tuhan dilahirkan? Itu logika nggak akan masuk kalau bukan doktrin. Manusia bisa bersama-sama dengan makhluknya, makan bersama, makan berbarengan, tidur berbarengan. Tuhan bisa tidur. Ini kan konsep ini kan nggak apa ya? Di dalam ilmu pengetahuan, di dalam pemikirannya orang-orang yang normal, orang-orang yang sehat jiwa dan pemikiran dan akalnya, itu nggak bisa diterima secara umum. Apa mungkin Tuhan seperti itu? Nah, kemudian kalau kita sudah tahu seperti ini, baru kita kembali kepada agama yang lain. Cuma saya sebenarnya belum nyampe ke sana ini. Saya coba pelan-pelan, cuman karena sudah disampaikan oleh saudara saya tadi Bang Farhan langsung menanggapi oleh Sofiatul, ya kita rajakkan aja kalau bahasa kami kan. Jadi udah, berarti memang Tuhan Anda itu dilahirkan, ya kan, dinubuatkan Tuhannya datang ke muka bumi ini, masuk di dalam ranah waktu yang terkungkung dengan dimensi
duniawi, itu Tuhan Anda. Berarti begitu konsep Tuhan Anda sudah terkungkung dengan dimensi ruang dan waktu. Nah, itu baru saya tahu, oh ternyata Tuhannya orang Kristen dilahirkan, masuk dalam ruang dan waktu. Di dunia ini kan termasuk ruang dan waktu yang terbatas. Makanya juga Tuhan disalib. Kok Tuhan bisa disalib? Ya kan, ini logika ya, kita logika aja. Kok bisa Tuhan disalib? Di mana maha kuasanya? Oh, dengan alasan berbagai macam alasan pun sebenarnya manusia nggak bisa terima itu. Otak manusia yang normal, apapun alasannya, kalau sudah Tuhan disalib, tidak ada manusia bisa menerima konsep pemikiran seperti itu. Itu konsep orang gila namanya. Itulah orang-orang yang nggak waras kalau mengatakan Tuhan disalib, Tuhan digantung, Tuhan ditelanjangi. Kalau sudah masuk ke dimensi ke pemikiran itu sudah, ya ini jadi saya terlanjur aja menyampaikan pemikiran yang normal ya. Bukan kita ingin menghina, bukan. Justru Bapak kita tidak ingin kenal konsep meluruskan. kemahakuasaan. Bapak tidak mengerti arti kemahakuasaan. Jangan menghina, Pak. Dipotong. Lanjut Nah, aja. Nanti saya jawab, Pak. Nanti saya Tolong, jawab. tolong Pak Bagus, swasta. Swasta. Oke, lanjut Pak Dani. Hai bro, Oke. hai bro, tenang aja bro, Ada. santai bro. Silakan. Swasta. Kalau yang mau lanjut saya ngemas. Kalau nggak mau dipotong, udah nggak usah ngomong aja, saya diam aja. Oke, Jadi lanjut. gini ya, saya lanjut ya. Apa yang dimaksud Pak Dani itu bukan menghina, tapi Tadi Ferguson ngomong bani apa batu kalian Tolong marah. swasta ya, kasih Oh, gitu, peringatan ya ya udah, Pak udah. Bagus. Terusin aja swasta. yang halo. Suara dengan sama saya aja. Aduh, Saya mute dulu ya. Swasta. Saya mute dulu semuanya. Aduh, Yang Kristen, Dedi, swasta. Kamu bisa diatur nggak? Swasta. Kamu bisa diatur nggak? Kamu Dedi, kau juga bisa diatur nggak? Kau diam dulu. Matikan aja mic-nya. Kamu diam dulu. Kalian diam dulu. Sebentar Ya, dulu. Dedi, kau diam. Enggak, kamu yang diam sebentar dulu. Swasta itu sudah pemahamannya kacau. Kenapa gila aku diam? Tadi Udah, Ded, diam dulu, diam dulu, Ded. kalian marah. Diam, Ini Ded. sudah Diam, bilang Ded. orang gila, Kalian sudah bilang apa? mau bahas mengenai itu kalian di luar. Diam aja dulu semua, yang Kristen diam semua, ya. Ini pakai timer. Kalian yang baru masuk, kalian diam dulu. Kau swasta, kau baru masuk, ya. Kau Dedi Wijaya, kau baru masuk, kau diam dulu, ya. Kau juga yang lain-lainnya yang baru masuk, kau diam semua, ya. Jadi kalian nyimak aja. Di sini nggak ada yang boleh bicara. Di sini nggak ada yang boleh bicara selain yang sudah ditentukan bicara. Enggak, bedanya Paham, apa sama kamu, Rodrigo? Bedanya apa sama kamu? Masuk Zoom kami juga kamu langsung nyerocos kan? Jadi ya, yang lain diam. Oke, lanjutkan timernya. Dilanjutkan. Tolong dong. Ya, silakan Pak Dani. Silakan yang yang lain. Sesuai peraturan Pak Rodrigo, Pak Bagus ditambah 1 menit karena dipotong konsentrasi Buya Pak Bagus. Oke. Ya, tambah 1 menit. Ya. Karena kita konsisten dengan peraturan ya. Tolong ditambah 1 menit. Yang Kristen tetaplah jadi ateis. Serang ateis ya, jadi ateis full. Oke. Silakan. Oke, saya menyambung ucapan Pak Dani. Oke, terima Ya. kasih. Jadi ketika Lanjut Bang Bahan, lanjut. ya, ketika dibahas masalah itu bukan mengarah kepada kalian. Ini bersifat subjek umum bahwa yang berpikiran seperti itu seperti orang gila, bukan menuju ke kalian. Saya melepas. Saya tahu kok apa yang dipikirkan Pak Dani. Saya melepas fanatisme teologi saya. Saya mengajak kita menggunakan akal logika kita karena kita dianugerahi Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Sang Pencipta sebagai kemampuan free will, bebas kita berpikir. Mari kita gunakan itu untuk menentukan sesuatu kekuasaan yang tiada batas. Itu adalah konsep yang namanya konsep ketuhanan. Ya, sekarang kita logika aja deh. Saya mau main logika aja lagi. Kalau memang Tuhan Yesus itu disalib untuk menebus dosa, alangkah lebih baiknya kalau Yesus itu nanti disalibnya nanti ketika 1 jam sebelum hari kiamat. Karena Tuhan pasti mengetahui hari kiamat. Kalau seandainya Tuhan itu disalibnya nanti 1 jam sebelum hari kiamat, niscaya semua penduduk dunia masuk surga. Oke. Karena apa? Setelah 1 jam. Waktunya habis, Mas Wawan. 1 menit ya, sudah habis. Udah ditambah 1 menit ya? Udah. Oke, sorry. Terima kasih Pak Bagus, terima kasih. Mohon maaf. Oke.
Oke. Ini waktu kita berapa menit jawab? Sesi Tunggu dulu. pertanyaan ya kalau gitu ya. Ini sesi Pertanyaan pertanyaan. ya, dari pihak Muslim pertanyaan 2 menit, nanti 7 menit dijawab oleh pihak Kristen. Pak Dhani atau saya yang bertanya, Pak Dhani? Silakan Pak Farhan dulu. Pak Farhan tanya dulu. Satu pertanyaan ya? Saya bertanya. Satu pertanyaan, Oke. Mas Farhan. Oke. Satu pertanyaan. Oke, yuk, siap. Nah, untuk memperkuat tadi yang mau saya ucapkan karena kebiasaan waktu. Jadi seandainya memang Yesus itu Tuhan dengan proses penyalipan untuk menebus dosa manusia, betapa kita harusnya terlalu cepat. Kenapa enggak nanti saja setelah 1 jam sebelum kiamat? Niscaya dosa manusia ini dunia dihapus semua. Dan semua kita masuk surga. Happy ending filmnya. Ini adalah pikiran logika kita gitu. Jadi terlalu cepat Yesus disalib ini. Kita sayangkan sutradaranya nggak terlalu pintar untuk mencari sebuah konsep yang membuat manusia ini menjadi masuk surga semua. Karena apa? Yang percaya Yesus adalah dosa diampuni dan masuk surga. Nah, seandainya itu adalah konsep yang benar, harusnya begitu. Yesus disalib ketika 1 jam sebelum kiamat. Sehingga kita semua penduduk dunia ini happy ending, masuk surga semua. Dan kita bisa bertepuk tangan. Saya bisa ketemu Monica dan Bu Sofiatul di surga. Tapi sayang terlalu cepat ini. Filmnya ini terlalu cepat skenario-nya ini. Itu yang saya perkuat untuk memperkuat yang tadi yang pertama. Yang pertanyaan saya adalah, ketika Anda mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah telah dinubuatkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Bayangkan dengan konsep ketuhanan yang hanya percaya dosa kalian ditebus. Nah, saya bertanya sekarang, seandainya ada 2 laki-laki, yang satu rajin ke gereja, yang satu ini hobi mabuk, suka berzina, saya contoh seperti swasta gitu. Ini contoh ya, swasta jangan marah. Seandainya 2 orang ini, yang satu saling berbunuh-bunuhan, tapi dua-duanya ini percaya kepada Tuhan Yesus, apakah dua-duanya ini masuk surga? Dua-duanya percaya Yesus loh. Ya, yang satu rajin ke gereja, yang satu mabuk-mabukan, suka berzina, dan yang mabuk-mabukan ini membunuh yang rajin ke gereja ini. Nah, apakah dua-duanya ini masuk surga? Terima kasih. Oke. Ya, silakan 7 menit dari Pak Kristen. Siapa yang mau jawab? Saya boleh dong. Yang mabuk mati. Aku mungkin tadi Yang siapa mabuk ya? masuk neraka yang mabuk. Ya, pas ini tolong di-mute ya. Kak Sofi. Oke. Aku 2 menit aja, 2 menit aja. Ya. Ya, Oke, silakan aku Monica. tadi menjawab. Hah? Bu Sophie. Oke. Ya, Silakan aku Bu mau Sophie. jawab dulu. Ya. Ya, oke. Aku tadi sudah jelaskan yang pertama ya. Kita tidak bisa mengenal siapa Tuhan yang sejati, kecuali dia mengenalkan dirinya sendiri. Dia lebih dulu mengenalkan dirinya sendiri. Jadi konsep ketika dinubuatkan, kemudian yang lahir itu adalah Kurios Yahweh sendiri, itu bukanlah konsep yang kita buat, itu ada di dalam Tanak. Jadi semua teologi manusia itu mengatakan, dulu saya seperti kalian, Tuhan itu jauh. Gue gak kenal siapa Tuhan. Sampai gue ketemu Tuhan tahun 1998. Baru gue ngeh, Tuhan kita itu hidup. Dia bisa bicara. Dan gue amazing. Selama ini gue gak pernah tahu Tuhan itu bisa bicara. Ternyata Tuhan itu hidup. Dia bisa bicara. Dan bicara dalam bahasa Indonesia yang aku mengerti. Bukan bahasa Arab. Jadi sampai kamu, ya, Tuhan itu memperkenalkan dirinya. Seperti ketika dia turun ke Taman Eden, dia jalan, ya. Kemudian dia berjalan-jalan bersama Adam. Adam itu nggak bisa ke surga, tau. Sampai Tuhan itu memperkenalkan dia kepada Abraham. Dia berkata kepada Abraham, keluar kamu dari Ur Kasdim, dari rumah bapakmu, dari Terah. Ya, aku akan berikan kamu negeri. Kalau dia tidak memperkenalkan dirinya lebih dulu, kita sampai mati lebaran monyet nggak bisa kenal Tuhan. Nggak mungkin manusia itu mengenal sang penciptanya. Harus dia yang mengenalkan dirinya lebih dulu. Nah, konsep kalian, Tuhan itu nggak bisa duduk makan, Tuhan nggak bisa jadi manusia. Tuhan itu bisa jadi apa saja. Dia ada di dalam dimensi tertinggi, dimensi 10 namanya. The 10th dimension. The highest dimension being. Dia bisa jadi apa saja, dia bisa jadi berapa saja. Makanya Tuhan itu nggak bisa kamu hitung. Nggak bisa kamu jumlahkan. Dimensi roh itu nggak bisa dijumlah. Contohnya roh kamu aja nggak bisa ditimbang atau diukur. Yang diukur adalah tubuh. Segala sesuatu yang berkaitan dengan fisik itu punya hitungan. Tapi kalau kita sudah bicara dimensi roh, itu nggak bisa. Nggak bisa.
Nah, untuk memahami konsep Tuhan yang benar, kamu nggak bisa memperlihatkan Tuhanmu kepada saya, dan saya nggak bisa memperlihatkan Tuhanmu kepada kamu. Jadi kita harus mengetes. Kira-kira apa sih kriterianya suatu kitab itu disebut firman-Nya Allah? Kita harus ngetes. Apa sih kriterianya seorang disebut nabi Tuhan yang sejati? Karena ada yang palsu. Makanya di dalam hadismu dikatakan, ya, setan itu adalah Al-Masiyah Dajjal. Artinya Al-Masiyah palsu, KW. Setan itu nggak takut sama Allah, takutnya sama Mesias. Dia menyamar menjadi Mesias. Dia mau menyamai sang Mesias. Siapa sih Mesias? Anak Allah yang hidup. Karena itu nggak ada yang namanya setan tuh anti Allah. Setan itu anti Mesias. Dia nggak bisa terima Mesias sebagai Tuhan dan Kurios. Ya, sebagai pencipta alam semesta yang datang ke dalam dunia. Ya, makanya setan disebut Dajjal. Dajjal itu artinya Al-Masiyah Dajjal. Artinya Al-Masiyah palsu. Kalau ada yang palsu artinya ada yang asli. Dan saya kasih tahu, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Apa sih artinya kebenaran? Kebenaran itu artinya original, asli. Di luar Yesus, palsu semuanya. KW. Makanya Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan keluar dan selamat. Satu-satunya pintu, kata Yesus. Maka Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Kenapa dia berkata, akulah gembala? Karena di dalam konsep Tanak, dalam konsep bangsa Israel, satu-satunya gembala itu adalah Yahweh sendiri. Yesus itu pekerjaannya secara manusia adalah tukang kayu, bukan angon kambing ataupun angon domba. Tapi Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dan gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Kenapa dia berkata gitu? Ketika dia berkata, akulah gembala yang baik, orang Yahudi langsung tahu, dia mengklaim dirinya Yahweh. Karena bagi orang Yahudi, satu-satunya gembala adalah Yahweh itu sendiri. Ketika Yesus berkata, akulah air hidup, akulah roti hidup yang turun dari surga. Yesus dengan jelas berkata, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, dia tidak akan mati, dia akan punya hidup yang kekal. Sumber hidup kekal ada dua. Kamu kenal dia, Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Dan kamu kenal Sang Firman yang nusul jadi manusia. Kamu bisa percaya firman nusul jadi kitab. Kenapa kamu nggak percaya firman bisa nusul jadi manusia? Kan aneh. Ya. Dan nanti kita akan tes kriteria kitab yang disebut firman Allah yang sejati itu apa kriterianya? Menurut Islam dan menurut Kristen. Silakan teman-teman kalau ada yang mau nambahin. Oke. Seperti yang kata Kak Farhan tadi, dia katanya memposisikan dirinya sebagai ateis, mengatakan kenapa tidak 1 jam sebelum kiamat Yesus tuh mengatakan kalau dia adalah Tuhan dan menyelamatkan manusia. Baru kali ini saya berdebat dengan orang ateis abal-abal ya. Baru kali ini. Saya selalu berdebat dengan orang ateis, itu seperti ini pertanyaannya. Kalau benar Yesus adalah Tuhan, berarti dia kalau dalam wujud manusia dia nggak bisa apa-apa. Seharusnya. Itu ateis sejati. Itu ateis sejati. Mau tahu apa yang saya jawab? Tuhan itu maha kuasa. Dia tidak bisa kau ukur seperti yang kau mengukur presiden. Kau tidak bisa mengukur dia seperti kau mengukur Tuhanmu. Itu loh. Lalu, yang kamu katakan tadi, kenapa tidak 1 jam sebelum kiamat? 1 jam sebelum kiamat, menyelamatkanmu dari dosa sebanyak itu. Kapan kamu bisa memperbaiki? Orang ateis percaya, mereka berbuat baik, walaupun tidak mengenal Tuhan, mereka tetap terselamatkan. Kamu paham nggak konsepnya ateis? Pasti enggak kan? Dari tadi saya membawa diri saya sebagai seorang ateis. Saya tidak percaya Tuhan. Makanya saya menggunakan 2 pandangan dari ateis, menggunakan 2 pandangan, yaitu adalah Islam dan Kristen. Saya membandingkan. Walaupun begitu, saya hanya menganggap Tuhan itu adalah sosok yang ingin dipuji. Itu ateis. Dan saya sebagai seorang ateis pun akan menjawab kalau 1 jam sebelum itu. Buat apa saya berbuat baik selama ini di dunia, kalau hanya 1 jam sebelum kiamat, dia menyelamatkan saya. Sia-sialah perbuatan saya yang kemarin ternyata. Kalau begitu, lebih baik saya menggunakan hidup saya, semasa hidup saya kemarin, berbuat maksiat saja. Gitu loh. Kalau hanya 1 jam saya bisa mengetahui kalau dia adalah Tuhan. Itu kan tidak logika. Bukan orang ateis, tapi orang abal-abal. Sekian. Oke, terima kasih. Baik. Ya,
Giliran dari pihak Kristen bertanya, nanti 7 menit pihak Muslim menjawab. Habis itu baru kita closing statement ya. Jadi Boleh ini yang menambahkan terakhir. 2 menit ini? Boleh menambahkan? Nggak bisa, nggak Pak Atom. Tunggu. Oke? Ya. Jadi habis ini kita langsung closing statement ya. Oke, silakan. Oke. Pertanyaanku masih tetap hal yang sama. Kenapa sih kalian tuh selalu ingin membuatku bertanya berulang-ulang? Gitu loh. Aku telah memberikan karakterku dari awal tadi mengatakan, aku tidak suka pertanyaan yang sama. Aku tidak suka mengulang kembali pertanyaan yang sama. Bisa tidak kalian membuat diri kalian itu sebagai ateis mungkin gitu. Seateis mungkin kamu tuh nggak percaya Tuhan ini seperti apa. Kamu jelaskan. Bagi kami yang ateis, yang gini, kami melihat dari 2 pandangan. Oh, ternyata seperti ini. Sekalipun kamu melihat 2 pandangan ini ada perbedaan, tapi kamu bisa menjati dirimu adalah seorang ateis, tidak percaya kepada si Tuhan itu sendiri. Gitu loh. Bisa nggak? Tolong dong, sesuai dengan yang kalian bawa tadi. Topik konsep Tuhan yang kalian bilang yang di luar ya, yang di luar dari ajaran gitu loh. Tapi karena tadi sudah dibahas mengenai ajaran, why not Kak Sofi membawa ajaran, biar paham. Dari tadi, jawab aja yang aku bilang tadi, berikan konsep Tuhan yang kalian bilang tadi sesuai dengan tolak ukur manusia, yang seperti kata Pak Dhani, sesuai dengan pengetahuan umum, seperti kata Pak Dhani tadi, itu loh. Sesuai dengan yang di luar dari ajaran, itu adalah menjadikan dirimu adalah ateis. Bisa nggak, Pak? Kalau kamu bahas mengenai penciptaan seperti yang kamu bilang, langit diciptakan seperti ini, orang ateis nggak meneranah ke sana. Gitu loh. Bisa jawab nggak? Tolong, serius. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Enggak. Sebentar. Tadi siapa yang harus saya diwajib, bro? Silakan. Enggak. Tadi Tolong sabar Aki Dedi. Pak Dhani biar saja. Silakan. Oke, silakan Pak Dhani, silakan Pak Dhani. Silakan Pak Dhani. Saya jawab. Silakan Pak Dhani. Pak Dhani dulu, Pak. Dijawab mulai sekarang. Ya, terima kasih ya. Jadi apa yang saya sampaikan, ternyata saudari kita yang Monica ini tidak menanggapi. Dia tidak bisa membedakan antara ateis dengan agnostik. Agnostik itu percaya Tuhan tetapi tidak percaya agama. Beda dengan ateis yang menyangkal keseluruhan tentang Tuhan. Nah, disinilah letak pemikiran saudari Monica. Nanti tambahin 1 menit. Gini. Nggak usah. Nanti tambahin 1 menit, tenang aja. Nggak usah. Gini, Pak Dhani, dengar dulu. Nanti Saya ateis bukan agnostik. Kalau agnostik masih tentang agama. Anda ini statement saya, tolong moderator. Aduh, kok dicampur begini makin habis. Oke, silakan Pak Dhani. Ya, jangan dulu dipotong, Moni. Oke, silakan Pak Dhani. Ya, silakan Pak Dhani. Makanya saya katakan sekali lagi, inilah menunjukkan kemampuan seseorang yang tidak bisa membedakan antara ateis dengan agnostik. Oke, itu udah nggak perlu saya jawab lagi lah. Sekarang saya kembali kepada Ibu Sofiatul. Sofiatul tadi menyatakan ketemu dengan Tuhan. Oke. Saya saya dengarkan itu. Namun ya, secara manusiawi, secara fakta dari dunia dulu, dari zaman dahulu sampai detik ini, adakah manusia bisa melihat angin? Saya mau tanya. Melihat angin saja kita tidak mampu. Coba Anda renungkan, melihat angin, bagaimana bentuk angin? Kemudian bagaimana bentuk roh yang ada dalam diri kita? Siapa yang mampu menjelaskan, memaparkan, menggambarkan roh? Saya ingin tahu, ingin lihat batang hidungnya. Kalau kita mengatakan ada melihat roh bentuknya seperti ini, atau saya mengatakan
angin bentuknya segi empat atau bersegi-segi segala macam, berarti saya itu adalah seorang pendusta, pembohong besar. Bisa dipahami. Sesuatu yang tidak mungkin dilihat oleh manusia, kita katakan. Melihatnya, ini pendusta, pembohong. Salah satunya aja gampang, angin sajalah, nggak usah jauh-jauh. Siapa? Para ilmuwan yang mampu menggambarkan angin. Sementara angin dapat kita rasakan. Tetapi kita tidak mampu menggambarkannya. Apalagi Tuhan. Coba renungkan itu. Kalau saya bisa menjelaskan angin saja, gambarnya angin seperti ini, berarti saya adalah pendusta besar di muka bumi ini. Itulah ciri-ciri orang pendusta dan pembohong. Itu ciri-cirinya iblis selalu melakukan kedustaan. Selalu melakukan kebohongan. Selalu melakukan kelicikan untuk menipu daya manusia. Itulah kerjaan iblis. Lawan daripada Tuhan. Silakan lanjut Bang Farhan. Oke, ini si Monica ini terlalu pede dia bicara ateis dan masa penciptaan. Kamu tahu nggak penciptaan teori Hilga? Atau kamu nanti habis ini Tuhan sama saya? Teori penciptaan alam semesta. Apa itu alam semesta? Apa itu sonar? Apa itu penghubung? Kamu tahu nggak? Terlalu pede kamu kalau ngomong Sophia, Monica ya, dengan gaya ketawa kamu yang meremehkan tapi otak nggak ada. Sorry. Jadi gini, saya tadi perkuat lagi pernyataan saya ya. Pernyataan saya tentang peringatan sebentar, peringatan pertama samamu ya, udah nyerang pribadi ya. Peringatan pertama. Oke. Udah kau diam apa? Ini peringatan pertama menyerang pribadi otak ya. Oke, waktu harusnya di pos dulu. Lanjut. Enggak. Sebentar. Rodrigo tuh kenapa naruh saya di waiting room? Ya, lanjut, silakan lanjut. Oke, cara lanjut ya. Ketika Yesus itu yang dipahami oleh kalian sebagai penebusan dosa manusia, alangkah baiknya saya bilang skenario terbaik dari sutradara yang hebat adalah membunuh Yesus atau menyalibkan Yesus 1 jam sebelum kiamat. Artinya apa di situ? Semua akan happy ending dan semua ciptaan ini masuk surga. Jadi sutradaranya ini terlalu bodoh dan terlalu cepat untuk menyalibkan Yesus. Kalau pemahamannya adalah Yesus itu disalib untuk menebus dosa. Aneh kalian berpikir itu. Ini adalah logika kita. Saya melepaskan diri karena yang kita bahas adalah konsep ketuhanan. Saya melepaskan diri dari teologis, fanatisme teologi saya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi saya perkuat lagi karena tidak paham kayaknya Sofiatul. Pertanyaan saya tadi nggak dijawab tentang andai kata dua orang sama-sama percaya sama Yesus, ya, yang satu penjudi, pezina, yang satu pembunuh, satunya rajin ke gereja baca Alkitab, yang satu nih si pemabuk ini membunuh si yang rajin ke gereja ini, apakah dua-duanya masuk surga? Karena ini ada implikasi jawaban ketika kalian menjawab akan saya balas, ternyata kalian tidak menjawab. Kayaknya kalian sudah menyadari apa konsep penebusan dosa dari percaya Yesus itu salah. Andainya tadi kalian menjawab, kalian akan kena skakmat sebenarnya. Tadi kalian pintar tidak menjawab, karena kalian tahu konsep itu salah, gitu loh. Saya jadi heran gitu loh. Kalau penebusan dosa adalah sebuah, kematian Yesus adalah penebusan dosa, ya, harusnya dia tahu kapan itu kiamat. Yesus ini pasti tahu kiamat, karena dia Tuhan. Oh iya deh, biar semua happy ending karena ini ciptaan. Karena ciptaan itu semua pasti akan disayangi, dikasihi. Nanti aja deh penyalipannya 1 jam sebelum kiamat. Jadi biar semua masuk surga. Si Monica menjawab, loh emang Tuhan mampu kalau 1 jam sebelum kiamat menanggung dosa semua ini? Berarti kamu menyangkal sendiri bahwa Tuhan kamu maha kuasa, Monica. Kamu ngomong sendiri, mengakui bahwa Tuhan kamu nggak maha kuasa. Karena katanya kalau 1 jam sebelum kiamat tidak mampu menanggung dosa manusia. Bullshit. Dan satu, buat Sofiatul yang katanya mimpi ketemu Tuhan. Saya tantang Anda muabalah untuk ketemu Yesus, benar apa enggak? Karena saya sendiri pernah bermimpi ketemu Isa. Saksi di sini semua room. Dan saksi semua di live chat. Secara langsung channel kontekstual teologi di Pak Bagus. Sebagai saksi, saya pernah bermimpi ketemu Yesus. Ataupun Isa. Sofiatul ngaku ketemu Tuhan. Mari kita buktikan benar enggak dia mimpi itu.
Bawa Alkitab kamu, sumpah muhabalah. Saya bawa kitab suci saya, sumpah muhabalah. Berani nggak? Benar nggak dia ketemu Tuhannya? Saya akan berani mengaku bermuhabalah bahwa saya mimpi ketemu Yesus dan saya tidak murtad. Karena apa? Saya tahu bahwa dia adalah seorang rasul. Tantangan ini serius, Sofiatul. Layani tantangan saya kalau Anda benar-benar nyata mimpi ketemu Yesus Tuhan kamu. Saya tidak mimpi. Saya tidak dalam kondisi mimpi. Saya dalam kondisi sadar. Tidak seperti kamu bermimpi. Sekarang bersumpah. Waktunya habis. Ya, waktunya sudah habis tadi. Oke. Sebentar. Oke. Rodrigo sentimen dengan saya Rodrigo itu. Kenapa saya ditaruh di waiting room terus? Ya lanjut yang closing statement sekarang ya. Oke. Jadi closing statement silakan dari pihak dari pihak Muslim ya. Ya. Tadi Muslim sudah opening statement dulu ya. Kalau Dian lu lebih baik nggak ngomong aja lah, pusing kalau denger mah. Oke. Berapa menit Pak? 10 menit ya? 10 menit ya? 7 menit aja ya, kelamaan 10 menit. Oh ya udah. Kak, aku 2 menit aja Kak Sophie ya. Nah, gimana? 10 menit atau Oke. Mau ya, ini? 7 menit aja. Kalau 10 menit aku 3 menit. Biar nanti Kak Sophie 7 menit. Nggak usah 10 menit kelamaan, ngapain? Ya udah 7 menit aja. Aku 2 menit ya. Oke, 7 menit ya. 2 menit aja. Ya. Nah, silakan Bu Satu 7 menit dimulai dari sekarang. Enggak, Monik dulu 2 menit. Ya, silakan Mon. Ya. Kak Farhan lu suka banget. Tunggu. Oke, ya silakan. 1, 2, 3. Oke. Kak Farhan lu suka banget ya melintir perkataan orang. Dan kamu juga ngatain diriku gitu, terlalu ini pede segala macam. Kak Farhan pernah nggak debat sama orang ateis? Kayaknya nggak pernah deh, karena berpuluh-puluh tahun pasti dirimu tuh debatnya sama orang Kristen gitu loh. What? Ya? Sebentar, kamu tadi potong saya. Saya 1 tahun debat sama ateis Malaysia dan Indonesia. Nah, lalu kenapa kamu masih nggak bisa paham gitu loh? Closing statement ini. Iya. Nah, terus. Closing statement nih. Ya, silakan. Lanjut, Monik. Iya. Lanjut. Baru kali ini aku lihat, bukan lihat aja sih, aku mendengar ada pertanyaan konyol. Kenapa nggak 1 jam aja Yesus sudah datang terus menjadikan dunia itu bersih langsung dari dosa gitu kan, happy ending ke surga. Astagfirullahaladzim. Kamu udah melakukan pembunuhan, kamu udah melakukan perzinahan, kamu telah melakukan pencurian gitu, ya kan? Terus dengan mudahnya 1 jam diampuni begitu. Ya Tuhan, apakah Tuhan itu konsepnya sebegitunya itu ya? Segampang itu ya? Ya, aku juga nggak tahu ya. Ya, gitulah. Terus kamu melintir, aku mengatakan Tuhanku yang gini gitu. Aduh, aku ngomongin Tuhanku tuh mampu loh menjadi manusia, gitu loh. Setiap orang Kristen tuh udah mampu mengatakan Tuhannya orang Kristen itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dia mampu menjadikan dirinya sendiri, firman-Nya itu sendiri menjadi manusia, memiliki daging manusia, dan itu telah dijelaskan juga oleh Kak Sophie. Gitu loh. Kok kalian masih nggak paham? Terus kan masih bertanyakan kalau Tuhan tuh kok bisa mati, Tuhan tuh kok bisa makan ini segala macam. Sudah dijelaskan juga di Perjanjian Lama juga itu sudah dikatakan kalau Tuhan kami itu adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Saya juga kalau bisa menjadi seorang ateis mengatakan, oh ternyata Tuhannya Kristus itu Tuhan yang hidup. Jadi mereka tuh benar-benar mengimani yang benar-benar hidup, yang bisa paham dengan mereka gitu loh. Terus yang kata Pak Dani, udara nggak bisa dilihat sekarang, zaman udah canggih Pak. Itulah Kristen. Kristen itu bukan stuck di situ aja gitu loh. Dia nggak stuck gitu. Dan juga dealnya Yesus sebagai Tuhan itu udah paten. Semua denom Kristen itu menyatakan kalau Yesus adalah Tuhan. Bukan lagi yang ece-ece, embel-embel yang kayak kalian bilang itu. Aduh. Silakan Kak Sophie. Ya, jadi tadi saya menjawab siapakah pendusta itu. 1 Yohanes 2 ayat 2 dikatakan siapakah antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa dan Anak.
1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Jadi semua yang dikatakan pendusta adalah mereka yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Makanya Yesus berkata, kalau kamu menyangkal aku di depan manusia, kata Yesus, maka aku akan menyangkal kamu di depan Bapakku yang ada di surga. Jadi, siapakah dia Yesus? Kalau kamu hanya percaya dia sebagai nabi, ketika Yesus berkata, menurut kamu siapakah sang anak manusia itu yang dilihat Nabi Daniel, ya di Daniel 7 ayat 14, kalian baca. Kalau kamu hanya menyangka dia sebagai nabi, maka keselamatan itu tidak bisa datang kepadamu. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, the Son of the living God. Lalu Yesus berkata apa? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, bukan manusia. Manusia nggak bisa mewahyukan itu. Tapi Bapakku di surga mewahyukannya kepadamu. Dan di atas Petra ini, batu karang iman Petrus ini, Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku, eklesiaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi hati-hati mengenai pengakuan tentang siapakah Yesus Mesias anak Allah itu. Ya, Anda baca di kitab Daniel 7 ayat 14. Yesus berkata, aku ini ya sang anak manusia, the Son of Man yang akan datang di dalam awan-awan. Sesuai dengan Al-Baqarah 210. Di dalam Al-Baqarah 210, Allah sendiri datang di dalam awan-awan. Dan Yesus mengaku, dia datang di dalam awan-awan dengan malaikat-malaikatnya. Nah, sekarang kita menantikan nubuatan kedatangan Yesus yang kedua. Yaitu sebagai hakim yang adil. Dia tidak datang lagi sebagai juru selamat. Makanya nanti dikatakan dia mempunyai nama yang baru. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itu yang pertama saya jawab mengenai siapakah pendusta itu menurut kriteria Alkitab. Jadi kalau kamu menyangkal Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kamu adalah seorang pendusta. Yang kedua, tadi dikatakan kalau ada dua ini, satunya percaya, dua-duanya percaya masuk surga. Berarti kamu belum paham konsep keselamatan di dalam Kristen. Yesus berkata, kamu lahir baru, ya, lahir baru itu artinya kamu bertobat. Ketika kamu bertobat, dikatakan kamu harus menghasilkan buah dari pertobatanmu itu. Jadi kamu tidak boleh berbuat dosa lagi. Jadi konsep Muslim itu sangat dangkal. Mereka berpikir dosaku diampuni, terus gue bisa berbuat dosa lagi. Karena di dalam hadis dikatakan, ya kamu tuh sekalipun kamu tuh berzina, mencuri, korupsi, asal kamu Muslim, mati kamu tetap masuk surga. Konsep itu nggak ada di dalam Alkitab. Tuhan nggak bisa suap. Tuhan nggak bisa ditipu. Tuhan melihat buah dari perbuatan, dari pertobatan kita. Dan ketika kita lahir baru di dalam Tuhan, ya, ketika kita lahir baru dan kita berbalik 180 derajat dari dosa kita, Tuhan itu melihat buah-buah roh. Ya, mereka yang berjalan di dalam roh, tidak berjalan lagi di dalam daging. Jadi kita meninggalkan perbuatan dosa kita. Nggak ada ajaran Alkitab mengatakan kalau gitu kita boleh berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Artinya kamu telah menipu dan kamu memutarbalikkan ayat Alkitab. Tidak ada ajaran itu di dalam kekristenan. Ketika kamu lahir baru, kemudian kamu korupsi, ya, kamu melacur, kamu jual narkoba, terus kamu nggak bertobat, kamu mati, ya pasti masuk neraka. Karena di Wahyu jelas, semua penakut, pemburit, pencuri, ya, koruptor, semua itu masuk neraka. Nggak ada bagian dalam kerajaan surga, kata Yesus. Jadi nggak bisa, nggak ada konsep itu. Asal Kristen mati, seperti konsepnya Muslim. Ya, asal kamu koruptor, pencuri, pezina, pokoknya kamu Muslim, pasti masuk surga. Nggak ada konsep itu di dalam Alkitab. Ya, Tuhan nggak bisa disuap, Tuhan tidak bisa dikibulin. Terus mengenai mubahalah, saya katakan nabimu setelah mubahalah 6 bulan kemudian mati. Yesus berkata, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Sebab orang yang kebanyakan bersumpah adalah seorang pembohong. Sedikit-sedikit demi nama Tuhan. Demi nama Tuhan. Kenapa dia melakukan itu? Karena kebanyakan bohong. Sering ketahuan bohong. Oke, Bu. Oke, udah habis. Oke, udah habis waktunya. Yap. Silakan dari pihak Muslim, closing statement. 7 menit, dimulai sekarang. Silakan. Oke, silakan dibuka mic-nya. Oke, Pak Dani, saya dulu. Pak Dani dulu.
Pak Dani dulu, silakan, nggak apa-apa Pak Dani. Ya, tadi di mode, jadi saya nggak bisa. Saya duluan ya. Ya, silakan Oke, Pak Dani, terima silakan. kasih. Langsung mulai atau enggak? Jadi, oke, terima kasih. Inilah silakan dimulai Pak. Bukti nyata. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya katakan kepada pemirsa yang menonton di acara channel ini. Inilah bukti nyata. Sekali lagi, ini bukti nyata dan fakta yang Anda saksikan di mata Anda. Bahwasannya antara Ibu Sifiatul dengan Ibu siapa tadi? Monica. Dia tidak mampu melepaskan doktrin-doktrin yang ditancapkan ke dalam pemikiran dan jiwanya. Sehingga doktrin-doktrin itu selalu menghantuinya. Sehingga pemikirannya tidak bebas. Kenapa? Karena tidak mampu melepaskan doktrin itu. Sehingga dia selalu menyampaikan tentang ajaran-ajarannya. Beda dengan Islam. Islam bisa melepaskan doktrin itu. Tidak menyampaikan ayat-ayat. Ini bukti nyata ini. Ini kenyataan faktanya. Saya mampu melepaskan. Makanya saya tidak pernah menampilkan ayat-ayat. Tetapi berdasarkan pemikiran yang bebas. Bukan terkungkung oleh doktrin. Ini bukti nyata, wahai pemirsa. Inilah kebodohan-kebodohan. Kadang-kadang manusia lupa akan dirinya. Akan lupa dengan pemikirannya. Akan lupa dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang sebagai otak yang diberikan Tuhan kepada manusia dihilangkan karena doktrin. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang menyampaikan tadi, saya pertegas saja ini, sebenarnya mengulang. Mengatakan bertemu dengan Tuhan, luar biasa. Kebohongan apa itu? Kebohongan yang bagaimana manusia bisa ketemu Tuhan? Saya katakan sekali lagi, manusia pendusta yang mana yang bisa bertemu dengan Tuhan secara utuh lagi? Sementara para nabi saja melihat Tuhan itu berdasarkan perantara melalui api. Tidak pernah melihat utuh. Tahu-tahu pada zaman sekarang ada manusia yang mengatakan ketemu dengan Tuhan. Makanya saya katakan, jangankan menggambarkan Tuhan. Menggambarkan angin saja enggak ada para ilmuwan di muka bumi ini. Siapa yang mampu menggambarkan angin? Siapa yang mampu menggambarkan roh yang ada dalam diri manusia? Yang tidak sejauh-jauh. Enggak ada yang mampu. Coba sadar kita. Sadar, kembalikan kepada pemikiran-pemikiran yang sehat tanpa ada doktrin-doktrin yang menyesatkan. Silakan lanjut Bang Farhan. Oke, terima kasih Pak Dani, terima kasih. Jadi saya menanggapi komentar tadi ya, yang bilang bahwa tidak semua orang masuk surga yang jahat-jahat. Lah apa bedanya dengan konsep kami? Tapi kami lebih beradab. Konsep kami tanpa menumbalkan darah Tuhan sendiri. Apa bedanya? Kami Muslim, ketika dosa ya mendapat ketika berbuat salah mendapat dosa, ketika berbuat baik mendapat pahala. Tapi kami tidak menyembelih atau menyalibkan Tuhan kami. Tapi kalian kalau mengakui bahwa konsep itu seperti itu, kalian berarti sia-sialah penyaliban Yesus di tiang salib. Aneh kalian itu. Nggak habis pikir. Jadi pemikiran kalian itu ada dua kemungkinan. Satu, kalau nggak terlalu pintar sampai intelektualitasnya nggak terjangkau oleh orang biasa, ada satu kemungkinan lagi, yaitu intelektualitasnya paling bodoh. Jadi orang biasa tidak bisa mengetahui apa maksud kalian. Konsep ketuhanan seperti ini. Jadi ada kemungkinan paling pintar ataupun paling bodoh. Tinggal milih kalian. Tapi kalau paling pintar saya meragukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika konsep ketuhanan adalah sebuah penyalipan Tuhan itu sendiri. Betapa kejamnya manusia ini. Betapa kejamnya umat yang memeluk dengan konsep ketuhanan seperti ini. Memiliki Tuhan dengan menyalibkan dan mengobarkan darah. Gila. Mungkin orang-orang vegan itu akan tertawa walaupun dia beragama Kristen, menyembelih seekor burung aja nggak berani. Tuhannya dibunuh loh. Dan dia bersukaria menari-nari karena dengan menyalibkan
Yesus dia mempunyai Tuhan. Untung Maria nggak keguguran waktu itu. Andai Maria waktu itu ikut senam aerobik dan keguguran, Tuhan kalian hilang. Yang kedua, yang ketiga, keanehan yang dikatakan oleh Sofiatul yang bilang bahwa kalian bersumpah-sumpah gini tanda ini. Sofiatul, pelajari hukum KUHP, pengadilan normatif. Ketika di dalam sebuah pengadilan untuk membuktikan ucapan kebenaran itu adalah bersumpah. Nah, itu tantangan saya. Andai katakan kamu bukan pembohong, ayo kita bersumpah. Kita buktikan siapa yang benar. Siapa yang dikutuk selama 7 hari, kita muhabalah. Kalau siapa yang berdusta di dalam omongannya. Saya berani, karena saya benar mimpi ketemu Yesus atau Isa, whatever lah, Isa atau Yesus ya, dan kamu ngaku ketemu Tuhan kamu. Itu tantangan saya yang disaksikan seluruh penonton dan di room ini, ya. Itu tantangan saya. Dan Monica, kamu bilang bahwa tentang ateis begini. Tapi kamu nggak berani menjawab tantangan saya untuk H2H tentang konsep alam semesta. Kamu mungkin belum baca teori Helga, tapi udah ngatain Pak Dhani katanya nggak paham tentang. Kamu pemahaman ateis dan agnostis tadi nggak paham. Banyak belajar dulu, Dok, ya. Jangan berdebat mulu. Selesaiin skripsi kamu biar kamu pintar. Yang ketiga, yang keempat ya. Jika memang konsep ketuhanan itu adalah penyalipan yang dilakukan oleh orang Romawi dan itu adalah konsep ketuhanan yang kalian pahami, ya. Alangkah rendahnya nilai Tuhan di sini. Tuhan diciptakan oleh pembunuhan yang dilakukan oleh orang Romawi. My God. Nggak bisa berpikir gitu. Seandainya waktu itu penyalipannya yang dipakai disalib itu kayunya roboh dan nggak jadi disalib dan Yesus itu cuma pincang doang, kalian mau nyembah nggak Tuhan yang pincang itu? Ini yang buat saya, mohon maaf kalau agak keras. Kadang ketika ketumpulan itu terlalu dalam, dibutuhkan barang keras untuk membongkar ketumpulan itu biar kebenaran bisa menerobos ketumpulan itu. Jadi saya mohon maaf kalau terlalu keras. Kalian semua saudara saya ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.